Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sekarang saya berada di petak antara stasiun Lampegan dengan stasiun Cibeber. Nah, saya mendapatkan informasi bahwa di setelah stasiun Lampegan itu terdapat halte tidak resmi, teman-teman, yaitu halte Gunung Manik. Buat teman-teman yang penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, sekarang saya berada di Kabupaten Cianjur, teman-teman. Nah, tadi saya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar. Ini halte ini sudah ada sejak lama, teman-teman. Sejak KA Cianjuran masih beroperasi di lintas Sukabumi sampai ke Bandung. Dulu haltenya itu berada di sini, teman-teman. Nah, di tempat anak-anak sedang bermain. Itu haltenya hanya bangunan kayu saja. Karena usianya yang sudah tua dan bangunan kayunya mulai lapuk, akhirnya rubuh karena usia. Lalu masyarakat membangun kembali dengan bangunan bata, teman-teman. Namun pada tahun 2001 terjadi gempa bumi hebat di daerah sini yang menyebabkan bangunan dari halte Gunung Manik yang sudah dibangun oleh warga dengan bata ini akhirnya roboh. Karena gempa itu juga terowongan Lampegan longsor, teman-teman, yang menyebabkan kereta api Cianjuran diperpangkas relasinya dari stasiun Sukabumi hanya menjadi Lampegan sampai ke Bandung saja. Akhirnya kereta api Cianjuran beroperasi di lintas Lampegan sampai ke Padalarang. Tetapi halte Gunung Manik ini masih melayani naik turun penumpang, walaupun halte ini hanya bersifat halte tidak resmi. Nah, jadi saat kereta api Cianjuran melayani dari Cianjur sampai ke Lampegan, ini haltenya tetap melayani penumpang dengan sistem penumpang membayar ke kondektur atau ke masinis. Dulu katanya di sini saat kereta api Cianjuran masih berhenti, ini stasiun ini sangat ramai, teman-teman, walaupun hanya bersifat halte tidak resmi. Bahkan saking ramainya mengalahkan keramaian di stasiun atau halte Sindang resmi, yang padahal itu kelasnya adalah halte resmi, sedangkan kalau ini adalah halte tidak resmi. Semenjak 2007, KA Cianjuran hanya melayani rute Cianjur sampai ke Padalarang, yang menyebabkan halte Gunung Manik ini sudah tidak melayani penumpang. Akhirnya karena memang bekasnya yang sudah tidak ada, jadinya bekas halte ini dahulu kan kayu, terus roboh, dibangun bata, lalu gempa, terus roboh. Nah, setelah roboh itu masyarakat belum kembali membangun stasiun ini, tapi tetap melayani penumpang dengan sistem membayar karcis ke masinis atau kondektur. Atau juga ada orang yang nyalok, teman-teman, jadi membeli tiket di stasiun Lampegan dengan harga 1.000, lalu menjual kembali di sini kepada masyarakat sekitar dengan harga misalnya 1.500 atau 2.000. Karena waktu itu kan zaman tahun 2000-an, jadi kereta api masih zaman bebas-bebas, masih bisa tiket berdiri, bahkan ada yang sampai di lokomotif. Nanti saya akan menampilkan foto saat kereta api Cianjuran itu tepatnya pada tahun 2006, saat bangunan dari stasiun atau halte Gunung Manik ini sudah tidak ada. Jadi saat itu fotonya hanya ada kumpulan orang yang akan naik di halte Gunung Manik ini. Itu saya dapatkan fotonya dari video YouTube Bagus Widianto. Nanti teman-teman bisa cek videonya full di channelnya Bagus Widianto. Linknya akan saya taruh di deskripsi. Oke, saya akan tampilkan fotonya. Kan teman-teman, kereta apinya itu di video tersebut atau di foto tersebut itu berjalan dari stasiun Lampegan, lalu saat mau sampai di sini ada perkumpulan beberapa orang yang akan naik kereta api. Namun bangunan haltenya saat itu tidak ada karena saat itu tahun 2006. Mungkin kalau misalnya ada video saat tahun 2001 atau sebelum tahun 2001 itu masih ada bangunan bata dari halte tidak resmi Gunung Manik. Tapi karena waktu itu tahun 2006 atau pasca gempa, jadinya bangunannya sudah tidak ada atau rata dengan tanah.
Bahkan pada saat itu warga di sekitar sini mengalami efek gempa yang sangat dahsyat itu, banyak rumah yang roboh. Jadi itu penumpang dari halte Gunung Manik itu menunggu kereta apinya datang, langsung masuk, langsung bayar ke kondektur atau masinis, langsung naik teman-teman, dengan harga tiket waktu itu 1.000. Namun 2007 kereta apinya diperpangkas sampai ke Cianjur, otomatis halte ini, halte Sindang resmi, stasiun Cibeber, stasiun Lampegan mati suri. Karena memang bekasnya yang sudah tidak bersisa dan juga tidak ada lagi kereta api yang berhenti di sini. Warga sini dibantu oleh orang PJKA akhirnya membangun tanah tersebut menjadi tempat bermain untuk anak-anak. Jadinya tanah dari bekas halte Gunung Manik itu dimanfaatkan menjadi tempat bermain anak-anak teman-teman. Jadinya memang dulu banyak sekali halte-halte di jalur ini. Namun halte Gunung Manik ini tidak ada di daftar stasiun-stasiun di lintas atau halte di lintas Sukabumi Cianjur. Yang terdaftar itu ada halte Ranji, halte Sindang resmi, halte Pasir Hayam, stasiun Cilaku. Tapi kalau halte Gunung Manik ini tidak ada karena memang halte tidak resmi. Jadi ya luas bangunan batanya ya kurang lebih hanya segini saja teman-teman, seluas ini saja. Namun karena roboh jadinya ya rata dengan tanah seperti tanah itu. Lalu karena memang tidak ada kereta api yang berhenti lagi, akhirnya dibangun seperti ini. Masyarakat sekitar sangat mendukung apabila stasiun Gunung Manik itu atau halte Gunung Manik ini diaktifkan kembali. Karena memang masyarakat di sini apabila ingin naik kereta api ke Sukabumi atau ke Cianjur harus naik ojek dulu ke stasiun Lampegan dengan biaya 20.000. Kalau ada kereta api, mereka hanya perlu nunggu di sini, beli tiket dengan harga 3.000 saja sudah langsung naik kereta api ke Sukabumi atau ke Cianjur. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini membahas halte tidak resmi Gunung Manik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan halte Gunung Manik ini dioperasionalkan kembali.